Shalom. Ya kurang semangat ini padahal sudah panas tuh saudara ya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat pemain musik tim PW yang sudah melayani kita. Ya saudara, malam hari ini saya akan share kalau saudara suka dengan judul tema khotbah yang akan memudahkan kemana nanti saudara akan tangkap. Saya akan beri tema, apa yang saya sharekan adalah komitmen di dalam kesetiaan. Ya kita akan melihat kenapa hari ini kita akan terima pesan Tuhan tentang kesetiaan. Sebab di dalam kesetiaan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Mungkin kelihatannya simple saudara ya, kata setia. Dan mungkin bagi kita, saya 25 tahun, saya sudah 10 tahun. Bahkan mungkin ada saudara yang mungkin udah 30 tahun, 40 tahun mengikuti Tuhan. Ya. Tapi kita akan melihat apakah di dalam kesetiaan kita ini Tuhan melihat kita ini setia. Atau cuman kita ini sekedar jadi orang Kristen. Sehingga kalau sekedar kita jadi orang Kristen, kita cuman datang setiap hari Minggu, kita pikir mana enggak ada sesuatu terobosan dalam hidup saya. Padahal di dalam kesetiaan Tuhan memberikan banyak berkat dalam hidup kita. Yuk kita buka dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 saudara. Kita akan baca versi bahasa Indonesianya, setelah itu saya akan mengajak saudara untuk melihat versi dalam NIV-nya, ya, versi bahasa Inggris, sebab ada sedikit terjemahan yang berbeda dan saya percaya Tuhan akan berbicara lebih banyak pada setiap kita. Firman Tuhan katakan ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat apa saudara? Banyak berkat bagian aja. Nah, yuk kita lihat versi bahasa Inggrisnya saudara. Bisa minta tolong ditampilkan? Versi bahasa Inggris dikatakan, a faithful person will be richly blessed. Bahasa Indonesianya begini ya, a faithful, ternyata kalau saudara buka translator saudara, kata faithful bukan sekedar orang yang dapat dipercaya. Tapi arti kata faithful adalah, kalau saudara bisa bahasa Inggris apa artinya saudara? Setia, katakan setia. Artinya begini, jadi orang yang setia akan diberkati dengan kelimpahan. Nah, ternyata di dalam kata setia ada sebuah janji Tuhan yang bukan sekedar berkat. Bukan sekedar saudara punya. Tapi kata Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya kelimpahan dalam hidupmu. Di balik kata setia. Makanya dikatakan a faithful. A faithful ini dari kata faith. Faith itu apa? Iman, percaya. Tapi faithful artinya percaya penuh. Nah, saya percaya begini saudara. Enggak semua orang percaya, enggak semua orang Kristen akan mengalami kelimpahan. Hanya orang-orang yang punya ini namanya nih, faithful. Arti faithful itu begini. Saya yakin semua saudara di tempat ini adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ini faith di sini. Tapi janji Tuhan katakan, bukan orang yang cuma sekedar punya faith, punya iman. Sebab janji ini, richly blessed ini akan diberikan kepada siapa? Orang yang faithful. Orang yang imannya bertumbuh. Orang yang bukan sekedar datang setiap minggu, bukan sekedar dia punya salib besar dalam kalungnya, aksesorisnya, yang menunjukkan dia punya faith, punya iman kepada Tuhan. Atau di mobilnya ada ayat besar yang menunjukkan, oh ini pasti orang Kristen. No, enggak. Bahkan even bukan diberikan berkat yang besar, bukan diberikan pada orang yang setiap minggu kita pikir aktif pelayanan. Bukan. Sebab berkat yang besar ini, terobosan ini diberikan kepada orang yang faithful. Yang dari arti kata lain setia. Ya, karena kita akan melihat richly blessed ini seperti apa. Berkat kelimpahan ini seperti apa. Dan waktu Tuhan bicara dalam hati saya, Tuhan bukakan sesuatu ayat. Dan saya melihat, wow, ini berkat yang benar-benar luar biasa loh saudara. Saudara mau tahu berkatnya? Yuk kita buka dalam Ulangan 28 saudara ya. Ulangan 28 kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 saudara.
Ulangan 28 ayat yang pertama sampai yang 14 kita akan baca. Saya minta kita akan baca dengan suara kita, ya, dengan suara Anda. Ya, kenapa? Karena ini penting. Ya. Firman itu bukan sekedar kata-kata. Kita harus meyakini bahwa di dalam firman ada yang namanya kuasa. Amin. Kenapa? Karena di dalam kitab Kejadian, saudara lihat bagaimana bumi dan segala isinya ini terjadi. Itu tanpa bahan apapun. Bahannya cuma dua, hadirat Tuhan dan perkataan Tuhan yang keluar. Firman Tuhan yang keluar. Dan waktu firman itu keluar, dalam bahasa aslinya dikatakan ruah, katakan ruah saudara. Ruah itu yang pertama artinya apa? Roh, kuasa yang keluar. Yang kedua ruah itu artinya nafas, ada sebuah perkataan. Makanya dalam kitab Kejadian 1 tidak disebutkan dan roh Allah melayang-layang lalu Bapak batin, ya, dalam batinnya berkata enggak. Dia memperkatakan firman, ada nafas yang keluar. Dan waktu nafas itu keluar, itu kuasa keluar. Dan kuasa penciptaan itu terjadi. Makanya malam hari ini janji berkat Tuhan yang akan kita baca. Ya, yuk kita baca sama-sama, perkatakan dengan iman kita, perkatakan dengan keyakinan kita. Dengan ruah nafas yang ada dalam hidup kita, saudara ya. Nah, saudara nanti kita akan lihat kitab Ulangan 28, tapi nanti kita perhatikan ada beberapa ayat yang kita perlu perhatikan, yaitu di ayat 1 nanti dan ayat 13-14. Tapi kita akan baca sama-sama dan kita akan ganti ya, kata ganti ya. Jika engkau, ya ini kita katakan jika aku baik-baik ya. Kata engkau, kata kamu, kata ganti ini kita ganti dengan kata aku. Atau saya, boleh terserah. Atau saudara sebut nama ya. Jika Lukas baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahku dan melakukan, ya ganti aku aja paling gampang ya. Siap saudara? Siap menerima berkat Tuhan? Yang sepakat katakan amin. Amin ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadaku pada hari ini, maka Tuhan Allahku akan mengangkat aku di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadaku dan akan menjadi bagianku jika aku mendengarkan suara Tuhan Allahku. 3, diberkatilah aku di kota, diberkatilah aku di ladang, diberkatilah buah kandunganku, hasil bumiku dan hasil ternakku, yakni anak lembu sapiku dan kandungan kambing dombaku. 5, diberkatilah bakulku dan tempat adonanku, diberkatilah aku pada waktu masuk dan diberkatilah aku pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhku yang maju berperang melawan aku terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang aku, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanku. 8, Tuhan akan memberikan berkat ke atasku, di dalam lumbungku dan di dalam segala usahaku. Ia akan memberkati aku di negeri yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Allahku. 9, Tuhan akan menetapkan aku sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadaku, jika aku berpegang pada perintah Tuhan Allahku dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasku dan mereka akan takut kepadaku. 11, juga Tuhan akan melimpahi aku dengan kebaikan dalam buah kandunganku, dalam hasil ternakku, dan dalam hasil bumiku, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangku untuk memberitakannya kepadaku. Tuhan akan membuka bagiku perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahku pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanku sehingga aku memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi aku sendiri tidak meminta pinjaman. 13, Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku akan tetap naik dan bukan turun apabila aku mendengarkan perintah Tuhan Allahku yang kusampaikan pada hari ini, kulakukan dengan setia.
Dan apabila aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadaku pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, saudara perhatikan. Kalau nanti saudara baca lagi di rumah, ya saya kasih tugas, saudara jemaat, saudara murid Kristus, baca lagi ayat 28 full, ya, dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Kalau saudara perhatikan, di pasal 28 ini ada dua perikop besar. Perikop pertama bicara tentang berkat. Kalau saudara buka Alkitab saudara, perikopnya yang pertama berkat. Ayat 1 sampai 14. Perikop kedua, ayat 15 sampai ayat ke-40 sekian kalau nggak salah saudara ya. Itu bicara tentang kutuk. Artinya apa? Artinya di ayat yang sama, di pasal yang sama, bahwa di dalam kehidupan kita akan ada yang namanya berkat dan ada yang namanya kutuk. Berapa banyak saudara mau berkat? Amin. Jangan pilih kutuk. Katakan sebelah kananmu, pilih berkat, jangan pilih kutuk. Nah ya. Nah saudara perhatikan. Tapi bagaimana kita bisa hidup di dalam berkat dan kita tidak hidup di dalam kutuk? Ayat ini jelas dikatakan, kalau saudara baca di ayat pertama dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Ada kata setia, mendengar dan melakukan. Dan di ayat 14, di akhir dari perjanjian berkat ini, ditutup dengan sebuah perkataan yang sama. Apabila engkau mendengar dan melakukan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan melakukan dengan setia. Artinya begini, bahwa berkat yang luar biasa ini Tuhan simpan, Tuhan sembunyikan di balik kata setia. Katakan setia, saudara. Sebab tanpa kesetiaan, kalau kita pikir, wah Pak, kalau gitu saya jalan tengah aja lah. Gak bisa. Bukan berarti kalau kita gak setia, kita gak dapat berkat. Bukan. Sebab di ayat 15 itu langsung 180 derajat. Jika engkau tidak setia, maka segala kutuk, firman Tuhan katakan. Lu ngeri saudara. Makanya ini kalau saya baca, ini blessing yang saya katakan open heaven. Blessing yang berkat yang kita nggak akan pernah bisa bakal capek dengan kekuatan kita. Kita nggak akan pernah bisa dapatkan dengan usaha kita, saudara. Apapun yang saudara akan kerjakan, nggak akan pernah saudara akan bisa dapat berkat ini. Sebab ini yang disebut dengan richly blessed. Kelimpahan, berkat berlimpah. Berkat yang dikatakan seperti surga dibuka dalam hidup kita. Hidup di bawah langit yang terbuka ini, saudara. Dan Tuhan katakan nggak cuman separuh ya nak dulu ya, tak kasih DP dulu ya, kalau kamu lebih setia lagi nanti tak kasih lagi, sisanya tak cicil. Enggak. Janji Tuhan ini ya dan amin dalam hidup kita. Amin saudara. Begitu di titik kita didapati Tuhan setia, faithful, maka saya percaya open heaven ini akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Makanya ada beberapa hal yang nanti kita akan melihat, kita akan belajar. Apa sih arti kata setia? Saya akan sampaikan dua hal aja malam hari ini. Tentang kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan itu kelihatannya simpel, betul ya? Kelihatannya gampang. Bagi kita. Tapi yang namanya kesetiaan itu perlu diuji. Kesetiaan mungkin bagi kita gampang, ya gampang kalau kita ini setia dengan di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Tapi bagaimana dengan jika keadaan enggak baik? Apakah kita masih bisa setia? Kalau Tuhan berkat, Tuhan itu selalu datang, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan selalu ada dalam hidup kita. Ya, hidup selalu enak. Bisnis jalan lancar, gak ada gangguan, kesehatan gak ada gangguan, selalu baik, ya, tambah lama tambah sehat gitu ya. Oh kita bisa setia loh, gampang. Tapi bagaimana kalau keadaan gak baik? Kita gak hadapi resesi hari-hari ini.
Kita menghadapi problem di dalam keluarga kita menghadapi problem dengan orang tua kita. Berapa banyak istri bisa setia karena suami masih baik? Bagaimana jika keadaan kita mengalami suami kita nggak sedang baik, nggak lagi bisa kasih uang mungkin, suami kita sedang gagal dalam kehidupan, dalam pekerjaan, apakah kita masih bisa setia dengan pasangan kita? Sebab kesetiaan itu butuh yang namanya dua arah. Butuh yang namanya dua hal. Gak bisa satu setia, satu gak setia, gak bisa. Begitu juga kita sama Tuhan, saudara. Tuhan pasti setia dalam hidup kita, amin. Apa bukti kesetiaan Tuhan? Setiap jam 5, jam 6 pagi, saudara melihat matahari gak pernah terlambat terbit, betul ya? Pernah terlambat? Ya. Yang di Todanan pernah terlambat? Yang di Ngawen pernah terlambat? Enggak, saudara ya. Di rumah saya enggak pernah terlambat. Itu bukti loh kesetiaan Tuhan loh. Betul enggak? Saudara, pada waktu kita enggak setia, Tuhan masih setia. Itu kesetiaan Tuhan. Problemnya kita yang enggak setia. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara hal sepele. Karena kita nggak melihat janji Tuhan segera terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak kita sering nggak setia dalam hidup kita. Dan kita pikir Tuhan nggak setia. Dan kita pikir Tuhan nggak sanggup memberkati kita. Makanya kesetiaan itu perlu diuji dalam hidup kita, saudara. Dan orang-orang yang lolos di dalam kesetiaan, lolos dalam ujian kesetiaan, oh, mereka mengalami yang namanya kelimpahan, saudara. Iya, ya. Abraham harus menunggu 25 tahun kepada janji Tuhan dalam hidupnya tentang anak, keturunan, warisan. Dan saya percaya 25 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Sekalipun dikatakan Abraham bapak orang beriman, ada di sebuah titik di mana imannya Abraham pernah goyah. Sampai dia bilang gini, Tuhan, sudahlah, biar berkat itu turun kepada pegawaiku. Sebab aku udah tua, bagaimana aku bisa punya anak? Abraham sempat goyah, tapi lihat, pada waktu Abraham menjadi setia, dia mengambil keputusan, dia tetap setia, dia faithful kepada Tuhan. Dia ngalami yang namanya open heaven, saudara. Berkat 3 generasi, berkat anak cucu saudara dalam hidupnya, saudara. Ya. Siapa lagi? Oh, Yakub. Dia nunggu 14 tahun, saudara, bekerja kepada Laban tanpa bayaran. Tapi di dalam kesetiaannya, Yakub mengalami ketemu Tuhan. Dan hari itu nama Yakub diubah menjadi Israel. Yakub si penipu. Ya, nama arti katanya penipu. Jelek banget, gak punya masa depan. Tapi karena kesetiaannya, dia mengikuti jalan Tuhan. Dia kesetiaannya menunggu janji Tuhan dalam hidupnya. Dirubah menjadi nama Israel. Arti kata Israel itu pangeran Tuhan. Dan dia melahirkan 12 suku bangsa yang terkuat di atas muka bumi, saudara. Sampai hari ini. Ya. Siapa lagi? Kita belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Waktu Yusuf menerima janji Tuhan, dia menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi kepala dari 12 saudaranya yang lain. Bahkan dari orang tuanya. Apakah hari itu langsung besok dia menerima janji Tuhan? Enggak, saudara. Dia harus mengalami masa aniaya, masa yang enggak enak, dibuang sama saudaranya, dikucilkan. Dia menjadi budak, dijual. Ditangkap, dipenjara lagi, saudara, sampai beberapa tahun dilupakan, saudara. Tapi Yusuf, dia tetap setia. Di musim yang sekalipun itu sulit. Di musim sekalipun dia punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dia punya alasan untuk kecewa meninggalkan imannya hari itu. Tapi di satu titik, pada waktu dia memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan, hanya butuh waktu 1 malam, Tuhan angkat seorang narapidana
menjadi Perdana Menteri. Begitu juga hidup kita kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini iman kita sedang goncang, saudara. Karena masalah problem yang kita hadapi. Ya. Saya ketemu hari-hari ini banyak pengusaha yang sambat, ya. Itu mau pengusaha besar, pengusaha kecil. Ya. Sebab saya tahu ini resesi besar. Resesi yang gak bisa kita hindarkan. Ya, kalau saudara orang bisnis, saudara akan tahu betapa mengerikan yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, secara global dunia, saudara. Satu demi satu perusahaan tutup, satu demi satu bukan perusahaan, negara, saudara ya, kolaps, saudara. Ngeri banget. Tapi percayalah, kepada orang-orang yang setia di dalam Tuhan akan mendapat yang namanya berkat luar biasa. Yang sepakat katakan amin. Akan diluputkan Tuhan, yang sepakat katakan amin. Tapi problemnya di masa menantikan Tuhan, kita gagal. Kita banyak orang Kristen gagal menantikan firman digenapi. Percayalah, bukan firman itu tidak bisa digenapi. Tapi kadang-kadang firman itu menguji hati kita dalam hidup kita. Sebab jangan sampai Tuhan memberikan berkat, kita nggak kuat terima berkat. Loh, berkat ini bagi Tuhan gampang loh. Dia berikan pada setiap kita dan ini sudah disediakan Tuhan bagi hidup kita. Sangat mudah. Tapi problemnya, kalau berkat ini diberikan dalam hidup kita, kita sebagai orang yang nggak punya kesetiaan, percayalah, berkat akan membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Ya atau ya saudara? Oh ya. Jangan saudara pikir yang namanya, iblis kalau memberi pencobaan itu bentuknya selalu sakit penyakit, masalah persoalan. Enggak. Kadang-kadang kelimpahan, kadang-kadang zona nyaman, zona enak yang membuat kita ini justru jauh dari Tuhan. Tapi justru kadang-kadang zona yang gak nyaman, yang menyakitkan, justru seringkali membawa kita ini dekat sama Tuhan. Oh jujur, coba berapa banyak saudara pernah mengalami masa kepepet kritis mau mati, saudara baru ingat Tuhan. Cuman saya, saudara. Enggak ya, semua paling ngalami kan. Coba, kalau dibalik, apa-apa bisa kita beli. Sementara orang lain bingung dengan apa yang dimakan besok, kita enggak bingung. Orang lain masih mikir besok ini makan apa, kita mikirnya besok mau ngelencer kemana. Coba. Orang-orang yang ngalami seperti ini yang bahaya. Karena enggak kuat, enggak punya kesetiaan. Makanya bagi Tuhan, bukan Tuhan itu enggak bisa menyediakan berkat. Bukan bagi Tuhan itu kok Tuhan itu pelit banget sih. Enggak. Tapi justru kadang-kadang Tuhan itu tunggu dalam hidup kita. Apakah kita ini menjadi orang yang faithful, setia. Yang tadi dikatakan dalam kitab Amsal, bisa dipercaya. Loh jangan saudara pikir, Pak saya ini bisa dipercaya berkat. Belum tentu. Kita semua manusia punya kecenderungan untuk enggak setia. Semua kita. Enggak peduli pendeta, ya. Enggak peduli saudara tua, saudara kecil, anak-anak remaja, enggak. Semua kita. Ya. Coba hal yang paling simpel dalam kesetiaan. Apakah setiap hari kita mulai baca firman? Merenungkan firman. Halo, jujur. Loh, berapa banyak kita lebih mudah baca WA, ya toh? Kita bisa berjam-jam loh baca WA loh. Tapi sementara hanya baca firman, satu ayat satu hari memperkatakan firman. Waduh, beratnya setengah matang, Pak. Berat banget, Pak. Kok Pak Lukas tahu? Loh, saya juga ngalami, Saudara. Sama. Pergumulan kita sama. Lebih suka buka WA, gibah sama teman-teman, ya toh, ngerasani ngalor ngidul, ya.
Ngerasani bos, ngerasani orang tua, ngerasani tetangga, ngerasani pemimpin. Oh itu enak banget saudara ya. Percayalah, semua yang namanya dosa, kedagingan itu enak. Ya. Ada yang senyumnya ditahan, ada yang ngaku, ada yang sok jaim, gak apa-apa. Tapi percayalah, yang namanya dosa itu mesti enak. Tapi semua yang bicara tentang rohani dalam hidup kita gak enak. Makanya gini, kalau kita mau merindukan yang namanya berkat rohani, spiritual blessing, berkat yang dari surga, gak bisa enggak. Kita harus kejar kepada hal yang rohani dalam hidup kita. Selama kita enggak setia dalam hidup kita kepada Tuhan, blessing itu enggak akan pernah turun dalam hidup kita. Blessing itu enggak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya setia bukan cuma sekedar kita datang kepada Tuhan, tapi kepada keluarga demi keluarga. Saya percaya waktu istri setia kepada suami, sekalipun masa yang gak enak. Sekalipun suaminya gak bisa lagi kerja, gak bisa lagi memberi keuangan. Atau mungkin bahkan suaminya meninggalkan. Tapi istri tetap setia berdoa. Istri tetap setia menjadi penolong. Istri tetap setia memelihara apa yang dipercayakan dalam keluarga. Saya percaya blessing akan turun dalam hidupmu. Begitu juga sebaliknya. Kalau suami engkau tetap setia kepada istrimu, kepada pasanganmu. Ya, mungkin berjalannya tahun, ya, bentuk istri kita, wajahnya sudah enggak seperti dulu, saudara. Tapi kita tetap setia. Ya lebih baik kan 2 orang setia bersatu. Betul ya saudara ya? 1 orang setia berkat turun dalam hidupmu. Tapi kalau 2 orang sepakat setia, suami istri, percayalah surga terbuka dalam rumah tanggamu. Amin. Apalagi orang tua dan anak. Ya. Anak dan orang tua juga sama-sama, saling setia di dalam keluarga. Mungkin hari-hari ini saudara ada seorang anak, engkau sedang mendapati orang tuamu mungkin gak bisa kasih seperti temanmu yang lain. Gak bisa sekolahin kamu yang lebih baik dari temanmu yang lain. Saya mau katakan jangan kecewa nak. Tetap setia kepada Tuhan. Sebab berkat blessing ini akan turun. Tuhan lihat. Ya. Kata kita datang kepada Tuhan juga sama. Ya, hubungan gereja dan saudara, jemaat dan para hamba-hamba Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan, kadang-kadang ada jemaat sudah setia ya. Jemaat setia datang gitu ya, enggak pindah-pindah gereja. Meskipun kadang-kadang pujian penyembahannya ada sesuatu yang kurang pas, kadang-kadang listriknya mati, AC-nya panas, tetap setia. Tapi saya tadi pagi sampaikan, bagaimana kita hamba-hamba Tuhan? Kita yang sudah dipercayakan untuk melayani. Apakah kita melayani dengan seenak hati kita? Ya, jemaat datang gak terlambat, kita hamba Tuhan datang terlambat. Jemaat bahkan kadang-kadang berdoa lebih banyak daripada hamba-hamba Tuhannya. Gak bisa, harus punya kesepakatan. Begitu juga sebaliknya. Saya menantang hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di tempat ini. Ayo kita punya kesetiaan juga melayani. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kerjakan. Tadi malam saya telepon anak saya yang nomor 2 saudara, yang tadi pelayanan saudara. Saya dibilangi mamanya, anakmu kemarin latihan musik belum, masih banyak lagu yang dia belum bisa. Itu kemarin malam minggu, biasa anak muda kan nongkrong saudara ya, saya telepon. Kamu di mana? Jam 9. Ini mah lagi nongkrong sama teman-teman, ayo pulang, kamu besok pelayanan. Loh tapi ini aku komsel. Saya tahu antara komsel dan nongkrong ini sulit dibedakan saudara ya. Tapi saya tahu bahwa sebenarnya mereka nongkrong, cuman katanya komsel. Tapi ya sudahlah, wong nongkrongnya juga sama teman komsel. Cuman saya bilang oke, kalau kamu nggak pelayanan nggak apa-apa. Kamu mau komsel sampai jam berapa, jam malam juga nggak apa-apa. Ya, tapi karena besok kamu pelayanan dan papa tahu kamu belum bisa lagunya, ayo pulang. Kamu belajar lagunya. Belajar setia apa yang Tuhan percayakan dalam pelayananmu. Dan puji Tuhan anak saya langsung pulang saudara. Dia kerjakan saudara. Hamba-hamba Tuhan, saya melihat di tempat ini hamba-hamba Tuhan semuanya setia.
Ya, ada kematian langsung dikerjakan. Ada besuk yang sakit langsung dibesuk. Ya, saya ngikuti di grup staff, saya ngikuti di grup diaken. Kadang-kadang panas-panas, hari Minggu pulang yang harusnya beristirahat, saya melihat beberapa diaken besuk, melayani perjamuan kudus dan segala macam kepada orang-orang tua yang gak bisa datang. Yang melayani setia, tapi bagaimana dengan kita, jemaat? Apakah kita setia? Kira-kira kalau di gereja ini yang lebih setia mana? Jemaatnya atau para pemimpin di sini ya? Ya saudara nilai sendiri. Ya. Ayo, saya percaya kalau jemaat setia, yang melayani setia, blessing akan turun pada hidup kita. Amin. Suami setia, istri setia di dalam Tuhan, punya dua arah yang setia, berkat akan terjadi dalam rumah tangga kita. Anak setia kepada orang tua juga setia kepada anak, berkat akan turun dalam hidup kita. Saudara sebagai karyawan yang Tuhan percayakan dalam sebuah pekerjaan, engkau setia dalam pekerjaan yang diberikan. Atau saudara seorang bos, saudara setia naikkan gaji, setia mengasih bonus, ya, setia nggak terlambat kasih gaji, ya, memperhatikan pak karyawan. Ayo bangun, supaya apa? Surga turun dalam pekerjaan kita, di tempat kita bekerja. Amin saudara. Ya. Kesetiaan akan diuji dalam hidup kita. Hal yang kedua, saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Hal yang kedua yang saya sampaikan, kenapa kita butuh setia? Karena waktu kita setia, kita akan sama seperti Tuhan Yesus. Waktu kita setia, kita akan sama seperti Tuhan. Saya ini kan sejak habis COVID saudara ya, saya ini dulunya orang gak suka olahraga. Tapi setelah COVID, saya sempat olahraga sebentar, tapi keluar malesnya lagi saudara ya. Dan sampai satu saat saya masuk rumah sakit, saya diopnam dan dokternya bilang gini, penyakitmu ini cuma satu, kamu kurang olahraga, kamu mager ya. Dan betul waktu di scan, dicek semua lab semua, ternyata ada fatty liver saudara ya. Fatty liver itu perlemakan dalam hati dan itu tandanya orang cuman suka makan tapi gak suka olahraga, ya. Makan terus. Ya. Dan sejak hari itu saya memutuskan olahraga. Ya, olahraga apa yang saya cari? Saya olahraga ikut dalam sebuah gym, angkat beban saudara. Jadi kalau saudara tanya, wah ini nanti mau jadi adire Pak Lukas ya? Enggak saudara ya. Bukan berarti kalau kita ikut gym terus kita bisa seperti adire, enggak saudara ya. Sama seperti kalau saudara main bola, enggak terus saudara akan jadi seperti Messi saudara ya. Ya enggak saudara. Nah kebetulan dekat rumah saya itu sahabat saya, saudara tahu Alek itu biasanya yang main drum itu ya, anaknya Pak Freddy buka tempat nge-gym. Saya datang dan dia tawarkan beberapa PT trainer gitu ya. Pakai trainer kok, ini PT-nya bisa pilih 1, 2, 3, 4, 5. Dan waktu saya pilih, jujur hal pertama yang saya pilih dari seorang trainer, kan hari itu saya nggak tahu kemampuannya trainer beda ya. Mana yang baik, mana yang bisa ngajar bener. Hal pertama yang saya lihat, yang kita semua akan lihat apanya saudara. Kalau trainernya gendut, besar, perutnya besar, jebling, ya, lemaknya banyak di mana? Kira-kira dipilih nggak saudara? Nggak bakal. Karena saya pikir gini, loh perut saya aja juga udah jembling kok. Hari itu perut saya besar. Sampai kalau pakai baju ini, jujur saya kadang-kadang kempeskan. Kalau nggak udelnya kelihatan saudara. Karena kadang-kadang sampai ada satu kancing lepas karena sudah nggak kuat nahan perut saya saudara. Jadi saya pikir gini, haruslah yang saya pilih adalah orang yang bisa menginspirasi saya. Betul nggak? Sama dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menginjil, kita menyelamatkan orang. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa melihat saudara beda. Saudara orang Kristen, saudara pengikut Kristus, saudara murid Kristus. Kalau hidup kita nggak sama seperti Kristus. Dan salah satu bagaimana keserupaan kita dengan Tuhan adalah di dalam kesetiaan kita, saudara. Sebab waktu kita ini setia,
Kita sebagai orang tua yang setia, kita sebagai papa yang setia, percayalah, pasanganmu akan melihat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Anakmu akan melihat papanya seperti Tuhan Yesus yang setia. Waktu ada istri yang setia, menjaga kesetiaan, menjaga kekudusan, tidak meninggalkan, setia menolong, maka pasanganmu, suamimu yang mungkin belum bertobat, dia akan ketemu Tuhan Yesus. Jumpa Tuhan Yesus melalui pasangannya di rumahnya. Makanya kesetiaan itu penting. Perlu kita bangun. Bukan sekedar berkat. Bagi Tuhan itu gampang ngasih berkat. Tapi justru waktu di dalam kesetiaan kita, percayalah. Bukan sekedar berkat, ada yang lebih besar daripada sekedar berkat blessing yang terlihat. Tapi apa? Kuasa dalam hidup kita. Yuk kita lihat. Ulangan 7. Keluaran 1 saudara. Keluaran 1 ayat 7. Keluaran 1 ayat 7. Keluaran 1 ayat 7 dikatakan gini. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara kalau baca di Alkitab saudara, perikopnya apa saudara? Ayat ini ya betul, ayat ini sedang berbicara tentang hari itu bangsa Israel besar. Banyak jumlahnya, tidak terhitung. Kalau Alkitab mengatakan tidak terhitung bukan berarti Alkitab tidak bisa ngitung. Tapi memang benar-benar yang terjadi tidak terhitung. Sampai dikatakan mereka menguasai negeri itu. Di mana? Di Mesir. Dan tahukah saudara, hari itu meskipun mereka besar tidak terhitung besar jumlahnya, hari itu mereka di Mesir hanya sebagai budak. Bandingkan dengan ini. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Yuk kita buka. Dan tolong ditampilkan, sudah? Di layar bisa tampilkan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara lihat, sama enggak ini ayat tadi ini, yang di Kejadian ini sama di Keluaran tadi, sama enggak? Sama. Dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Terbukti Keluaran, mereka bertambah banyak. Tapi lihat, apa bedanya ini? Yang di Kejadian sama yang di Keluaran ini bedanya apa? Mereka sama-sama besar, mereka sama-sama bertambah banyak, ya terjadi. Tapi ada satu yang gak terjadi apa? Ini loh, mereka tidak punya yang namanya kuasa. Lihat. Mereka kehilangan yang namanya kuasa. Karena hari itu di Keluaran mereka bertambah banyak, hanya bertambah banyak, tapi mereka tidak berkuasa. Mereka budak. Bukankah seharusnya janji Tuhan bertambah banyak dan berkuasa? Makanya gini, iblis itu gak takut kalau saudara cuma jadi besar secara fisik. Iblis tidak pernah takut kalau saudara punya perusahaan besar, uangmu lebih banyak, engkau punya jabatan yang lebih tinggi daripada orang lain, iblis tidak terganggu. Tapi ada satu hal yang iblis curi dalam hidup kita, yang iblis tidak mau, apa? Berkuasa dalam hidup kita. Kenapa hari itu bangsa Israel bisa menjadi budak? Dan mereka kehilangan yang namanya kuasa. Karena satu hal, mereka berubah setia kepada Tuhan.
Sehingga hari itu mereka menjadi bangsa budak yang diperbudak. Ada enggak orang-orang yang berkuasa tapi enggak, orang-orang yang besar tapi enggak berkuasa? Oh banyak. Kita punya jabatan di perusahaan, di kantor. Kita bisa perintah orang karena jabatan. Tapi berapa banyak di rumah, dia enggak bisa berbicara kepada istrinya. Dia enggak bisa berbicara kepada anaknya, istri dan anak-anaknya enggak hormat. Berapa banyak di perusahaan dia punya, sepertinya dia punya kuasa, dia punya banyak. Tapi enggak pernah berkuasa atas penyakitnya. Berdoa minta kesembuhan enggak pernah terjadi. Ya punya uang. Ya dia punya perusahaan. Punya uang banyak tapi enggak pernah bisa beli kesembuhan. Saudara paham maksud saya? Ini loh. Jangan merasa, oh saya hari ini baik-baik kok Pak. Ya firman ini mungkin bukan buat Anda yang merasa baik-baik. Tapi berapa banyak kita punya banyak hal secara fisik tapi kita gak punya kuasa. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa yang Tuhan mau? Ayo balik. Ayo kita bertobat bersama-sama. Kita kembali memberikan hidup kita. Tuhan, aku mau setia Pak Tuhan. Bukan cuma sekedar datang setiap hari Minggu, aku mau bertumbuh. Aku mau jadi bukan sekedar orang percaya, tapi bisa menjadi orang yang dipercaya. Bisa menjadi orang yang setia, tahan uji. Apapun yang terjadi, aku mau tetap pilih setia. Setia mulai dari mana? Dari hal yang simple. Baca, dengar firman Tuhan, dan lakukan firman. Setia mengasihi keluarga. Setia kepada pasangan, setia kepada panggilan setiap kita. Sekalipun gak enak dalam hidup kita. Saya percaya berkat open heaven ini akan terjadi kepada seluruh jemaat Betani Blora. Karena didapati saudara adalah orang-orang setia. Yang sepakat katakan amin. Amin.